UU KPK Jokowi makan korban, teman Novel Baswedan ketahuan rampok 2 kg emas. KPK isinya perampok, ada pencuri emas batangan sampai 2 kg, teman Novel Baswedan sangat jahat. Katanya tentara pemberantas korupsi, tapi ternyata pencuri. Emas 2 kg itu harganya mahal banget, ratusan juta. Barang rampasan korupsi oleh KPK, ternyata dirampas oleh pegawai KPK. Mentalitas orang-orang KPK ini ternyata suka curi-curi harta rampasan. Bukannya diberikan ke negara, malah dipakai sebebas-bebasnya. Baru satu orang ini yang ketahuan. Saya cukup yakin tidak hanya 2 kg emas yang dicuri, tapi ada hal-hal yang saya yakin belum terbongkar. Dewan Pengawas KPK yang dibuat oleh Jokowi sudah makan korban. Dewan Pengawas KPK ini menjadi sebuah sistem di luar KPK untuk mengawasi para pejabat-pejabat yang busuk di KPK itu sendiri. Lembaga anti korupsi ini sudah dipenuhi oleh kebusukan. Mantap Pak Jokowi. Peraturan yang dibangun untuk mengatur KPK oleh Jokowi adalah sebuah hal yang paling brilian, visioner, dan tidak berniat buruk. Pemberantasan korupsi itu penting, tapi pemberantasan orang-orang yang bersembunyi di balik KPK itu juga tidak kalah penting. Moralitas yang sudah buruk, bobrok harus diperbaiki. Kalau mau kita bicara, moralitas KPK ini bisa dilihat dari bagaimana pegawai-pegawai dan pekerja Taliban di dalamnya sangat rakus. Gaji mereka seharusnya sudah sangat cukup untuk memberikan sebuah penghidupan yang layak kepada mereka. Anggaran dari negara yang sangat besar tidak cukup. Mereka merasa anggaran negara ini tidak besar-besar banget. Beberapa bulan kemarin, banyak sekali orang-orang KPK semacam Febri Diansah, Novel Baswedan, dan kawan-kawan mengatakan UU KPK adalah bentuk pelemahan terhadap KPK. Ngebacot sangat keras soal pelemahan KPK. Padahal Jokowi melihat hal yang lain. Jokowi justru melihat bahwa kerusakan KPK ini adalah nyata. Ada orang-orang yang mencuri, ada pencuri dan orang kurang ajar di dalam KPK. Jadi saya nggak heran kenapa Anies dibiarkan oleh KPK. Karena di dalamnya mentalitas orang bobrok. Mentalitas bobrok pegawai KPK ini membuat Anies tenang. Mereka seolah melindungi Anies. Mereka mengejar orang-orang dekat Jokowi untuk memframing busuk Jokowi. Akhirnya, perlahan namun pasti, mereka justru memberikan pencitraan busuk terhadap dirinya sendiri. Mereka jatuh sendiri, pegawai KPK banyak yang bermasalah. Kok pegawai anti korupsi malah jadi pencuri? Mentalitas pencuri ini harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Seharusnya Dewan Pengawas KPK harus menyebut namanya, mempolisikan pegawainya. Uang haram hasil korupsi dicuri. Haram, lalu diharamkan lagi. Haramnya sudah double dan haram jadah. Bangsat banget kan? Makanya nggak heran kalau mereka mencak-mencak saat mereka mau diatur lewat UU KPK. Mereka kelihatannya sudah nyaman nyuri-nyuri barang rampasan dari koruptor. Mereka mungkin sudah menikmati apa yang menjadi barang sitaan. Ketika mulai diawasi, mereka panas dingin, kejang-kejang dan terkentut-kentut. Jokowi tahu kalau KPK, lembaga super body itu ternyata super cacat. Makanya UU KPK ketika dibuat, membuat mereka terberak-berak di celana. Akhirnya ketahuan kan, satu rekan Novel Baswedan akhirnya tertangkap basah curi 2 kg emas. Maka ketika banyak orang mengatakan KPK busuk dari awal, itu bukan sekedar asumsi tapi itu fakta. Sudah waktunya orang-orang busuk di KPK ini dipecat-pecatin. Sudah waktunya Novel Baswedan dihabisi kesombongannya. Penyidik macam apa bisa tetap kerja dapat duit dari rakyat? Tapi sambil koar-koar mengatakan UU KPK itu produk Jokowi yang melemahkan pemberantasan korupsi, dungu. Kasus korupsi kecil-kecilan yang diambil agar tidak terlalu kelihatan perform. Maka yang diambil juga rampasan-rampasan kecil, supaya tidak ketahuan kalau dinikmati kecil-kecil juga. Kalau tangkapannya besar, rasanya sulit untuk menikmati hasil rampasan mereka. Cara ini adalah cara busuk yang lumrah dikerjakan. Akhirnya, Jokowi terbukti benar dengan memberikan pengawasan kepada KPK agar tidak curi-curi lagi. Emas 2 kg itu banyak banget loh, itu mahal sekali. Dan jangan bilang orang di KPK memaklumi korupsi Anies, karena mereka juga sering begitu. Buang saja KPK, ganti tim pemburu koruptor. Begitulah ganti-ganti.
Ini dua hal yang harus tumbangkan Anies, si pendukung Rizik. Terorisme di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka sudah masuk ke ibu kota Jakarta, tempat Anies mendiamkan mereka. Jelas-jelas kita tahu bahwa anggota FPI ada yang teroris dan FPI adalah ormas yang mendukung Anies dan juga disayang Anies. Anies dan FPI adalah satu, FPI dan terorisme juga adalah satu. Hari ini, satu buron terduga teroris akhirnya ditangkap di Jakarta. 3 orang masih dalam pencarian. Apakah mereka yang merupakan pendukung Anies ini merasa aman tinggal di Jakarta? Kita tahu bahwa banyak sekali penyangkalan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan memberikan sebuah berita-berita tidak penting di media sosial, kelihatannya ada yang sedang ingin kabur dari 2 jeratan. Pertama, jeratan korupsi, kedua, jeratan terorisme. Korupsi lahan haram cadas sudah jelas-jelas melibatkan orang ini dan ada tanda tangannya yang sangat jelas dan tidak mungkin dipalsukan. Orang ini sudah terlibat tapi sampai sekarang tidak dipanggil KPK. Jangankan dipanggil KPK si Aniesnya, uang di RUT BUMD-nya saja sudah tersangka, tidak dirompi orangnya kan kok. Febri Diansah sebagai ex orang KPK juga bawel banget di Twitter soal KPK yang dilemahkan bla bla bla. Tapi dia tidak menyentuh kasus Anies. Apakah Febri Diansah itu pendukung Anies? Ya, selama dia jadi petinggi di KPK juga Anies tidak berani disentuhkan. Betapa kuatnya orang ini. Maka tidak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa selama ada novel di KPK, Anies selalu dalam lindungannya. Kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat awam soal Frankfurt Book Fair juga tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kemana berkasnya? Padahal sudah dilaporkan loh, uang negara jadi taruhan. Kok diam-diam saja seperti manusia yang tidak tahu apa-apa soal ini? Kenapa dia diam? Kenapa KPK bungkam dan seolah ada di bawah ketiak Anies? Coba kalau Ahok bisa diseret itu ke penjara. Kedua, soal terorisme. Terorisme dan Anies juga dekat kaitannya. Ketika ada aksi terorisme di Indonesia, khususnya di Jakarta, Anies bungkam. Bahkan dia bikin statement dungu. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi memecah belah dan dianggap menjadi kepemimpinan yang tidak mempersatukan. Padahal dia sendirilah yang menjadi pendompleng aksi-aksi radikalisme dan menikmati aksi intoleransi yang dikerjakan oleh FPI di bawah komando Rizik untuk menghancurkan Ahok. Ahok sudah jelas-jelas menjadi korban dari kebiadaban dan kerusakan demokrasi di Jakarta. Sampai saat ini kebencian itu ternyatakan dan terus ada di dalam diri pendukung Anies dan Anies itu sendiri. Ahok menjadi korban yang dikebuk dengan isu-isu rasisme, radikalisme, agama, dan suku. Ahok menjadi sosok yang sangat diintimidasi oleh aksi-aksi demo yang bahkan berani-beraninya menggunakan agama untuk menghalalkan darah Ahok. Dan bahkan baliho gantung Ahok terpampang di mana-mana. Rizik pun juga saat Jokowi memberikan kata sambutan kepada aksi demo malah bikin panas. Dia malah buat yel-yel tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Anies Baswedan tentu sangat menikmati ini. Tapi pada akhirnya yang ditangkap-tangkapi adalah Rizik, Bahar Smith si teroris tukang sayat leher, Bahtiar Nasir dan beberapa pendukung Anies lainnya. Karma itu berlangsung, tapi yang menikmati ini adalah Anies Baswedan. Dan dia juga sekarang tersandung dengan kasus korupsi tanah yang KPK pun diam-diam bungkam. Saya berharap tim pemburu koruptor yang dibentuk pemerintah bisa segera menangkap Anies. Dia juga terlibat dalam radikalisme. Sudah waktunya karma Ahok dinyatakan dengan jelas kepada orang-orang yang tidak jelas ini. Masakan 2 kasus ini tidak ada yang bisa menjerat Anies. Kasus Rizik itu kerumunan yang diizinkan Anies loh. Korupsi lahan juga kasus yang ada tanda tangannya loh. Masih kurang bukti apa lagi? Begitulah tangkap-tangkap.